Wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur dengan harga Rp750.000 per orang untuk wisatawan lokal, $100 Amerika untuk wisatawan asing dan untuk pelajar Rp5.000 menjadi buah bibir di ruang publik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan kenaikan harga tiket Candi Borobudur sebesar Rp750.000 per orang bukanlah tiket masuk, melainkan tiket naik ke atas Candi Borobudur. Tiket masuk kawasan Borobudur tetap yakni Rp25.000 hingga Rp50.000 per orang. Namun harga tiket naik ke Candi yang naik menjadi Rp750.000 per orang. Masih dibahas oleh TWC nanti dengan badan pengelola, dan itu bukan tiket masuk loh, itu tiket naik loh ya. Kemarin tulisannya tiket masuk, jadi semua takut. Tiket masuknya tetap, bahkan yang anak sekolah biasanya Rp25.000 jadi Rp5.000. Ya intinya kemarin pesan dari Pak Menko, satu, Borobudur sebagai candi tidak boleh mendapatkan tekanan. Tekanan itu yang naik bebas, banyak, terserah enggak. Sekarang diatur, dibatasi jumlahnya, 1.000 sekian kalau enggak salah. Terus kemudian sekitar kawasan juga mesti diatur agar tidak ada pencemaran. Maka kemarin electric vehicle ada. Bangunan-bangunan ditata sehingga UNESCO pun sekarang ikut mengawasi. Jadi penataan ini menyeluruh. Nah termasuk counter melalui pricing, sehingga yang mau naik itu betul-betul dibatasi dan harganya memang tidak dikasih dengan harga murah. Itu keputusannya. Tapi finalnya nanti SOP-nya semuanya sampai pada pricing-nya nanti, sampai pada SK-nya nanti TWC yang akan bicara dengan badan pengelola. Itu keputusan rapat bersama kemarin. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di sela-sela kunjungan kerjanya di Banyuwangi, Jawa Timur, menyatakan faktor konservasi untuk menjaga keberlangsungan candi menjadi fokus utama dalam rangka pembatasan jumlah kunjungan yang menaiki candi peninggalan dinasti Syailendra tersebut. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama memikirkan masa depan Borobudur, karena berdasarkan kajian Borobudur ini untuk bagian atasnya ya, bukan kawasan pelatarannya, tapi bagian daripada bangunan yang dinaiki itu setelah melalui kajian yang mendalam hanya memiliki carrying capacity atau daya dukungnya 1.200 pengunjung per hari. Jadi kalau total ada sekitar 400 sampai 500 ribu per tahun. Semoga saja meningkatnya harga tiket naik ke Candi Borobudur tidak berdampak terlalu signifikan pada sektor pariwisata. Dari Magelang dan Semarang, Jawa Tengah, Banyuwangi, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Jadi pemirsa, sudah dijelaskan dan juga sudah diklarifikasi baik oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo maupun juga oleh Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa bukan tiket masuknya yang mengalami kenaikan ataupun juga peningkatan menjadi melonjak sangat tinggi, tapi untuk naik ke atas ke puncak itu harganya menjadi Rp750.000. Itu pun dibatasi per harinya hanya bisa 1.200 orang. Sementara kalau memang masih mau hanya di pelatarannya saja, tidak ada perubahan mengenai harga tiket, tetap yang dewasa Rp50.000, sementara anak-anak Rp25.000. Nah, kemudian adakah imbas ataupun juga pengaruh terhadap kenaikan harga ini untuk bisa naik ke puncak dari Candi Borobudur terhadap jumlah pariwisata atau jumlah wisatawan yang berkunjung ke sana? Langsung saja kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Ibu Nunung Rusmiati selaku Ketua Umum Asita. Selamat malam Bu Rusmiati. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Bu Rusmiati tentunya juga sudah mendengar Bu isu ini ataupun juga kabar ini yang memang sekarang sepertinya sedang dalam tahap penggodokan Bu. Tapi mungkin Bu Rusmiati juga punya pendapat sendiri mengenai hal ini Bu. Rencana bahwa wisatawan yang naik ke atas itu harus membayar Rp750.000 plus ada juga kenaikan untuk turis ataupun juga wisatawan mancanegara sampai $100 Amerika. Ya, terima kasih Mbak Putri. Tentunya hari ini saya merasa bangga dari pagi sampai sore ini sampai malam ini masyarakat dunia dan khususnya di setiap provinsi membicarakan mengenai Borobudur ini.
Yang pertama-tama, saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, yang membersnya kurang lebih 7.000 travel agent. Hari ini saya sangat bangga sekali lagi. Karena yang pertama, UNESCO menetapkan Candi Borobudur adalah sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Dan tadi sudah dikatakan dengan Pak Gubernur, Pak Ganjar, dan Pak Menteri, Pak Sandi, dan juga Menko, Pak Luhut, itu adalah suatu gagasan yang sangat baik. Saya juga mendukung karena tadi juga itu adalah bentukan konservasi. Dan yang kedua, hanya saya sebagai ketua umum lagi-lagi ingin sekali peraturan itu kita diskusikan dan tidak terlalu cepat. Karena lagi-lagi Mbak Putri, kita ASITA sudah mempromosikan Borobudur ini ke seluruh mancanegara, terutama di negara-negara terdekat. Dan itu kita sebelum COVID 2 tahun lalu juga sudah mempromosikan dan setelah adanya pasca COVID ini. Dan mudah-mudahan ini lagi-lagi kita diskusikan sehingga peraturan ini tidak mendadak. Karena kalau nanti misalnya ini diperlakukan secepatnya, paket-paket yang sudah kita promosikan itu berdampak. Karena kita juga tidak mungkin memberikan harga atau ini harganya naik. Jadi intinya yang pertama saya sangat mendukung apapun ketentuan yang diterapkan itu adalah positif. Yang kedua memang jangan terlalu cepat. Dan 3 sudah pastinya Pak Sandi khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pasti kita berdiskusi kapan ini akan dimulai. Dan yang memang yang tadi kata Mbak Putri, ini adalah untuk naik ke atasnya. Jadi kalau untuk di bawahnya itu masih tetap tidak berubah harganya, Mbak Putri. Baik, tapi Bu Rusmiati mungkin juga selaku Ketua Umum ASITA mewakili suara dari ASITA juga, apalagi tadi juga sudah mengatakan sudah menjual paket-paket ini ke berbagai wisatawan, termasuk juga ke mancanegara. Harga 750.000 Bu, termasuk juga harga 100 US dollar kepada wisatawan lokal dan juga nanti kepada mancanegara. 2 harga tersebut, apakah memang cukup harga yang reasonable Bu untuk bisa diberikan kepada mereka yang ingin naik ke puncak ataupun juga ke atas dari Candi Borobudur ini? Ya. Memang Mbak Putri lagi-lagi pasti itu ada yang bilang, kita juga saya waktu mau bicara ini diskusi dengan teman-teman seluruh DPD khususnya di Jawa Tengah, dengan Pak Heri tadi juga ada Ketua DPD ASITA Jawa Tengah. Nah di sini ada yang bilang cukup signifikan, ada tapi lebih banyak terlalu mahal. Namun lagi-lagi kalau memang nanti ditentukan itu betul-betul barengi dengan fasilitas. Dan kemudian harga itu juga, kan kemarin juga Pak Luhut bilang, nanti akan menggunakan tour operator. Jadi nanti harga 750 including tour operator, sehingga semua betul-betul waktu naik ke atas itu benar-benar ada historical. Karena sekarang storytelling itu sangat dibutuhkan. Dan ini sangat menarik. Dan yang kedua juga mungkin termasuk transportasi untuk harga seperti itu. Sehingga ini betul-betul tertib dan benar-benar harga itu worth it. Dalam arti bisa terjangkau dari segala aspek. Seperti itu Mbak Putri. Baik, jumlah pengunjung yang menuju ataupun juga menghabiskan waktu di Candi Borobudur ini memang kemarin saya ada beberapa data Bu Rusmiati pada saat Lebaran. Itu memang mengalami peningkatan. Hari pertama ada 6.700 lebih orang, hari kedua pengunjungnya 16.000 lebih orang, kemudian hari Rabu dan juga hari Kamis 4 Mei dan 5 Mei itu sampai 27.000 dan juga sampai 31.000 orang mengunjungi Candi Borobudur. Tapi Bu, sejauh ini pengamatan dari Ibu Rusmiati dan juga catatan dari para travel agent lainnya, berapa orang sebenarnya yang sampai kemudian naik ke puncak ataupun juga naik ke bagian atas dari Candi Borobudur ini, Bu? Ya, memang tadi saya juga riset itu sekitar tadi 45.000 orang yang naik. Dan yang kedua juga memang untuk menaik ke puncak itu betul-betul nantinya saya setuju sekali untuk betul-betul atur. Karena ini saya juga kemarin sebelum pada saat COVID, maksud saya 6 bulan lalu saya juga pergi ke sana. Khususnya
dengan APTO, Association of the Buddhist Tour Operator. Saya juga wakil dari presiden untuk APTO itu. Karena ini Association of Buddhist ini sangat concern sekali dengan Borobudur. Nah, saya merasa bangga juga. Dan yang kedua, 2 bulan lalu saya dengan Kementerian Agama khusus Buddha, itu bagaimana kita membuat suatu event di sana. Dan itu juga sudah dilakukan. Misalnya untuk konservasi, kemudian juga waktu kita di sana tidak bisa naik ke atas. Sebetulnya ini sudah lama. Tapi lagi-lagi sekarang saya sangat bangga karena semuanya turut berpartisipasi termasuk tadi seluruh jajaran masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi patokan dalam arti Borobudur ini kita yang sangat banggakan bisa menjadi terkenal, lebih terkenal seluruh dunia. Dan tadi yang Mbak bilang itu untuk yang naik itu antara 10-30%. Jadi itu tergantung daripada waktu weekend atau weekdays-nya, Mbak. Tapi itu angka yang sangat signifikan. Memang satu lagi, kemarin waktu saya ke sana itu maaf sekali. Ada skala untuk gambar-gambar itu sebetulnya kan itu seperti kita tadinya mau mengadakan seperti di Mekah. Kalau orang untuk Muslim ke sana, sebetulnya untuk Buddha juga untuk datang ke Borobudur. Sebenarnya kita waktu itu sangat sekali mempromosikan bagaimana Borobudur supaya semua mancanegara datang. Seperti halnya ke Mekah. Nah, disinilah saya merasa bangga sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya kenaikan ini dan adanya Pak Lut ngomong supaya kita bisa betul-betul konsentrasi dengan harga dan fasilitas yang sangat memadai. Baik, Bu Rusmiati, terima kasih sudah meluang waktunya untuk bisa memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Kita harapkan juga sekarang masih digodok peraturannya dan kita harapkan seperti yang kata Bu Rusmiati bilang, semoga nanti waktu pelaksanaannya ini juga pas dan tadi sudah include macam-macam servis kepada para wisatawan yang akan naik ke puncak dari Candi Borobudur. Ibu terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak Putri.